Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Ika Anissa, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA, terkait tugas mata kuliah PLP atau Pengenalan Lapangan Persekolahan. Video ini saya buat berisi wawancara dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan salah satu alumni yang lulus tahun 2020 dari sekolah tersebut. Tujuan dari PLP ini adalah mengenal lapangan persekolahan dari kulturnya, karakteristiknya, kebiasaan-kebiasaannya, sistem organisasi di sana bagaimana, dan terkait yang lainnya tentang sekolah tersebut. Berikut video wawancara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Syifa Ika Anissa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA semester 4. Di sini saya mewawancarai Ibu perihal mata kuliah saya yaitu PLP 1 atau Pengenalan Lapangan Persekolahan. Jadi langsung saja ya, Bu. Ibu, visi misi Manspolo itu apa sih, Bu? Kira-kira menurut Ibu? Visinya kan baru nih, bertakwa, berilmu, kreatif, dan berwawasan nasional. Oke, kalau misinya itu kan banyak, panjang, harus dibaca. Iya Bu, nggak apa-apa, visinya aja. Saya akan beralih ke pertanyaan tentang struktur organisasi di sekolah ya Bu. Dan itu bagaimana Bu strukturnya Bu? Sebelah kiri ini kepala madrasah, di bawahnya TU, ke sebelah kanan baru habis TU wakil-wakil. Kita kan wakilnya 4 sekarang. Wakil kurikulum itu akademik kalau sekarang diganti. Oh, diganti jadi akademik, wakil kesiswaan, sarana, dan humas. Bawahnya guru-guru baru peserta didik ya. Untuk peraturan-peraturan dan norma-norma di sekolah itu kira-kira sudah berjalan dengan baik tidak Bu? Menurut Ibu sebagai kepala sekolah? Insya Allah sih udah. Tata tertib atau apapun yang berkaitan dengan akademik, untuk syarat kenaikan kelas itu apa, syarat kelulusan itu apa. Bahkan masa COVID ini pun itu betul. Udah manggil orang tua, manggil anak-anak ke madrasah untuk jadi tatap muka ya, langsung. Kurikulumnya 2013 ya Bu untuk semua pelajaran itu di sekolah? Iya kan, kalau Kementerian Agama kita tetap pakai kurikulum Diknas plus kurikulum Kementerian Agama, di 2 kurikulum. Itu madrasah riset, jadi ada mata pelajaran riset juga. Terkait dengan sarana prasarana di sekolah nih Bu, Ibu kan kepala sekolahnya baru-baru ini dan mungkin Ibu mengembangkan sarana dan prasarana yang baru, mungkin Bu? Sekarang kan kita labnya cuma 1 itu ya, jadi belum memenuhi persyaratan. Cuman kan bisa saja kan alat itu dibawa ke kelas, atau sekarang bisa virtual kan. Iya Bu, karena masih masa pandemi ini ya Bu. Lah. Iya benar. Perihal kegiatan-kegiatan formal yang ada di sekolah seperti upacara setiap hari Senin yang rutin dilakukan. Nah, kalau sekarang apakah selang-seling atau bagaimana Bu? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Diselinginya dengan apa Bu? Selingannya fakultum atau apa, menyampaikan pikiran-pikirannya berkaitan dengan buku yang dia baca. Literasi gitu ya Bu ya? Ya, literasi. Insya Allah sih walaupun 2 minggu sekali upacara, nasionalismenya tetap sih. Iya, betul Bu. Apapun kegiatannya TTD dulu, tadarus tahfidz duha. Untuk upacara-upacara formal seperti hari besar begitu pasti rutin dilakukan kan Bu, setiap tanggal-tanggalnya tertentu itu? Tetap kegiatan-kegiatan harian bergantian, tahsin, belajar tahsin Quran, belajar kajian kitab kuningnya kan ada 2, talim mutalim sama hadis arba'in itu ya. Kemudian sekarang lagi udah setahun ini kita bahas buku generasi muda dari Said Nursi Foundation. Mereka harus belajar ajaran-ajaran Said Nursi yang lebih banyak ke tasawuf ya. Iya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, ya ampun. Maaf saya mengganggu. Kapan main ke 10, di opening, diajarin, punya ilmunya ditularin. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu. Saya Syifa Ika Anissa dari
PBSI UHAMKA semester 4, Bu. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait mata kuliah saya, yaitu PLP, Bu. Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nanti Ibu bisa jawab aja langsung ya, Bu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah memadai di sekolah tidak, Bu? Dalam segi fasilitas dan lain-lainnya itu, Bu. Dalam hal ini, pembelajaran bahasa Indonesia yang sampai saat ini saya praktekkan adalah alhamdulillah kalau fasilitas sudah memadai ya. Alhamdulillah. Dalam artian kalau dari saya itu kan di sini anak metode belajarnya adalah saya padukan, misalnya ada ceramah, kemudian ada praktek juga, kemudian kerja kelompok. Nah, dalam artian 3 metode tersebut kadang saya bergiliran. Misalnya hari pertemuan pertama, saya pakai metode ceramah, saya hanya butuh waktu 10 atau 15 menit. Kemudian pada hari itu juga mungkin setelah ada pelatihan, nah, saya gunakan misalnya kerja kelompok. Kenapa pakai kerja kelompok? Karena dari kerja kelompok bisa akan lebih tanggap, gitu ya. Jadi terlihat kerjasamanya. Kalau lab bahasa gitu mungkin ada tidak, Bu? Dalam hal ini bahasa untuk sementara ini memang belum ya, makanya saya bilang fasilitasnya 13%, jadi tapi tetap ada penunjang lain, misalnya kita butuh perpustakaan. Dia gimana? Lab bahasa itu ini ada, tapi belum difungsikan kembali. Fasilitas ya. Iya, Bu. Selain ada perpustakaan itu ada, ini ada perpustakaan. Iya, Bu. Selanjutnya. Pembelajaran bahasa selama pandemi tadi menggunakan pembelajaran jarak jauh, Bu, ya kan? Apakah ada sistem yang berubah sedikit, Bu, selama pandemi? Karena kan pasti pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring pasti berbeda sekali kan, Bu? Sistem ya berbeda kan, online ya, jadi beda. Intinya adalah pembelajaran jarak jauh. Kita memberi semangat pada siswa, gitu ya. Memang waktunya itu kan ada sedikit dari jam 7 sampai jam 12. Lalu kalau kegiatan-kegiatan di sekolah gitu, Bu, yang berkaitan dengan literasi tadi, selain ada literasi tiap pagi sama lomba-lomba gitu, ada nggak, Bu? Anak biasanya ada programnya. Misalnya minggu ini kebagian anak membaca cerpen, kemudian membaca mungkin mereka presentasikan gitu. Isi dari cerpen tersebut yang dia tahu. Kemudian minggu yang akan datang lagi, siswa membuat ilustrasi dari novel. Ya, misalnya. Anak maju, menjelaskan. Tuh, kemudian minggu depannya lagi, tapi waktu 10 menit, siswa silakan membuat berita fiksi atau dikumpulkan. Baik, Bu. Lalu kalau zaman saya dulu kan ada semacam ini, Bu, ya, bikin perpustakaan di kelas tuh, Bu, yang kecil-kecilan itu. Apa sekarang masih ada, Bu, kira-kira? Ada pun ada. Oh, masih ada. Di kelas itu 2 juta. Ada, jadi mereka tetap ada. Nah, karena sekarang yang baru ini angka 10-nya kan belum bisa mewajibkan karena memang kondisinya seperti ini. Iya, Bu, karena pandemi. Itu saja mungkin, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah mau berkenan di wawancara, Bu. Semoga Mas 10 semakin jaya. Terima kasih ya, Bu. Wassalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari mahasiswi semester 4 PBSI UHAMKA yang mau mewawancarai Adam perihal ini PLP. Menurut Adam tuh lingkungan di MAN 10 itu bagaimana sih? Kita tidak terlalu dituntut untuk agama-agama, tapi kita juga diberi kebebasan untuk kita berkarya, mengembangkan diri, cuman kita tetap dibimbing untuk tidak jauh dari kaidah-kaidah Islam atau syariat Islam, supaya kita tetap di koridor agama kita, seperti itu, Kak. Saya mau nanya lagi tentang hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi di sekolah, itu bagaimana? Masih ada razia-razia setiap masih ada. dijadwalkan gitu, Kak, oleh sekolah, cuman random, Kak, siswa nggak tahu gitu, Kak. Cuman kalau di MAN 10 untuk penegakan peraturannya kita dinasihati dulu sih, Kak, sama diberi peringatan. Berarti dikasih, ada sistem poin-poinnya gitu nggak? Ada, Kak, sistem poinnya. Selain poin juga
Man 10 juga pendekatan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran juga tetap melakukan pendekatan gitu, Kak. Jadi nggak hanya menghakimi gitu, Kak. Apa alasan kamu seperti itu, seperti gitu, Kak. Itu semua ekskul dilakukan itu setelah sekolah atau nunggu libur gitu baru lakuin ekstrakurikuler? Kalau untuk ekskul kita berbeda-beda sih, Kak. Cuman ada yang hari biasa, ada yang hari libur, Kak. Dan dikasih waktu seminggu sekali, Kak. Oh, sampai jam berapa itu biasanya kalau habis pulang sekolah? Sampai jam 5 itu, Kak. Itu Jam 5 maksimal. kita udah disuruh pulang, iya, Kak. Kayak semacam kokurikuler gitu ada nggak sih di sekolah? Kalau kokurikuler sendiri tuh ada sih, Kak. Kayak contohnya kayak tambahan belajar, tambahan olimpiade gitu, Kak. Untuk olimpiade dan untuk kelas 12 Oh sendiri iya tuh iya. PM gitu ya. ada penambahan materi dan les-les di luar gitu, Kak. Jadi Man 10 kerjasama dengan lembaga lain untuk menambah atau Oh menunjang iya. untuk ujiannya itu, Kak. Dan semacam di luar kayak study tour gitu. Apakah ada? Kok ada, Kak, untuk study tour itu penunjang kokurikuler kayak itu penunjang Iya pendidikan. Jadi betul setiap betul. kita kelas 10 itu selalu ada kelas 10, kelas 11 itu selalu ada study tour dan expo ke kampus-kampus, Kak. Jadi kita kayak ke kampus IPB gitu, Kak. Di setiap tahun pasti ada sih, Kak, cuman tahun angkatan saya agak sedikit berbeda, Kak. Kan Adam ketua OSIS, kayak kegiatan-kegiatan yang Adam dan OSIS lakukan. Nah, itu mungkin bisa diberikan beberapa contohnya kegiatan yang Adam lakukan bersama OSIS gitu. Contohnya kita ada kegiatan baksos, Kak. Jadi setiap seminggu atau sebulan sekali kelas meeting, ulang tahun sekolah, sunatan massal, donor darah, kegiatan ulang tahun sekolah gitu, Kak. Jadi bareng. waktu ada pensi gitu kan, pensi cuman yang Islami. Menurut Adam, apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu yang masih aktif gitu? Dibilang masih aktif. Kalau ekstrakurikulernya sendiri kurang lebih ada 12 ya, Kak. Ada basket, futsal, saman, silat itu baru, Kak, baru setahun silat terakhir baru. ini sih. Iya. Baru. Ya, ada taekwondo, ada kir, ada math club, English club, ada basket, apa lagi ya? Paskibra, pramuka ada? Nah, pramuka itu ekskul wajib, Kak, untuk kelas 10. Tentang praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Masih berjalan, Kak, seperti biasa. Masih berjalan ya? Iya, untuk yang piket pagi di gerbang sekolah untuk memberi sambutan kepada anak yang datang. Terus literasi setiap hari Senin, seminggu sekali, seminggu kemudian yang upacara, selang-seling gitu, Kak. Sekarang ini kepala sekolah mencanangkan program baru sih, Kak. One day 1000 gitu, Kak. Sehari itu infak 1000, Kak. Seluruh siswa di Man 10, baik kelas 10, 11, dan 12 itu, setiap liburan itu kita ada kegiatan, jadi kita bebas, Kak. Mau ngapain aja, tapi intinya mengabdi kepada masyarakat, Kak. Itu bebas, kita bercampur, ada kelas 10, kelas 11, pokoknya 3 angkatan itu jadi satu nggak apa-apa, per kelompok, mengabdi kepada masyarakat. Ada yang membersihkan masjid, mengadakan baksos, gitu, Kak. Pembelajaran bahasa Indonesia di Man 10 dari sudut pandang kamu sebagai siswanya. Menurut kamu bagaimana sih pembelajaran di sana? Yang saya lihat ya sama seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya sih sebenarnya, Kak. Dan guru-gurunya juga berkompeten. Cuman kalau di Man 10 belajar Indonesia, misalkan teori ada prakteknya, ada teori ada prakteknya diselingin gitu, Kak. Dan kalau di Man 10 juga ada kegiatan OSIS namanya Bulan Bahasa. Jadi di situ ada lomba-lomba mengenai pembelajaran bahasa, praktik-praktiknya, dan segala macam gitu, Kak. Guru bahasa Indonesia sih yang saya tahu ada 2 ya, Kak, Bu Mega sama Bu Yuli, kelas 10 dan kelas 11, dan Bu Yulinya itu kelas 12. Adam nih, kamu kan mengalami ini ya, pembelajaran bahasa Indonesia sebelum daring dan sesudah daring. Nah, itu perbedaannya di mana, Dam, kira-kira? Mungkin kalau misalkan pas daring, kita dikasih banyak soal-soal gitu aja sih, Kak, sama yang kalau nggak ngerti, tanya. Sedangkan kalau di sekolah kan tatap muka langsung dan dijelasin langsung, dan kita praktek dan langsung dikoreksi seperti itu, Kak. Mungkin sekiranya itu aja, Dam, yang saya tanyakan. Terima kasih banyak loh untuk waktunya. Nah, itu tadi hasil wawancara daring saya bersama kepala sekolah, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan salah satu alumni dari sekolah tersebut yang lulus tahun 2020. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.